Shalom, saya doakan Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap menjadi berkat. Bulan September ini kita tetap di dalam tema iman yang bertindak. So, bangkit dan bercahayalah. Bacaan Alkitab kita hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Dan kita baca 2 ayat saja, di ayat kedua dan ayat ketiga. Sebelum membacanya, bahwa kitab ini tentang seorang panglima, Panglima Raja Aram bernama Naaman yang akhirnya sakit kusta. Dan kita tahu bahwa Aram ini adalah musuh dari bangsa Israel. Tapi ternyata walaupun dia menjadi musuh, dia mengalami juga mujizat kesembuhan. Nah, kita tidak akan membahas tentang Naaman, namun yang kita akan bahas adalah dari mana Naaman mendapatkan cerita tentang sumber kesembuhan. Dan akhirnya dia disembuhkan. Nah, kita akan lihat ayat 2 dan ayat ketiga, dikatakan orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Jadi anak perempuan ini adalah tawanan. Dan ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ada seorang perempuan Israel ditawan, kemudian dijadikan pelayan istri Naaman. Ayat ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan ia dari penyakitnya. Dan kita tahu bahwa nama nabi itu adalah Elisa. Dan ceritanya adalah kemudian Naaman menghampiri Elisa dan kemudian disuruh untuk membenamkan diri di Sungai Yordan. Pada awalnya Naaman merasa sakit hati atau panas hati. Kenapa tidak di sungai yang lebih bersih, lebih indah? Kenapa sungai yang kotor? Dan kita tahu ceritanya akhirnya dia taat juga. Nah, saya berikan topik pada Daily Devotion hari ini adalah tentang menceritakan iman. Nah, perlu diketahui bahwa wanita itu adalah wanita yang kenal Tuhan. Wanita yang tahu tentang siapa itu Yahweh, siapa itu Yehova, siapa itu Tuhan. Karena dia adalah orang Israel. Dan yang menarik adalah sebagai seorang pelayan, sebagai seorang yang strata sosialnya itu rendah, dia bisa ada memiliki keberanian untuk menjadi bagian solusi dari permasalahan tuannya. Pertanyaannya, seringkali kita lihat dalam kehidupan, kadang-kadang kita berkata begini, sudahlah gak usah cari masalah, nanti kalau kita kasih nasihat malah dimarahin. Beberapa berkata, siapalah saya ini, saya kan hanya pesuruh, saya hanya orang-orang rendahan, saya hanyalah staf atau karyawan. Apa gunanya saya menceritakan iman saya kepada bos? Apa gunanya saya menceritakan Yesus kepada orang yang sudah sukses, orang kaya? Nanti mereka malah ngomong ke saya, apakah Tuhanmu bisa memberkati kamu? Malah masalah. Nah, seringkali kita dikuasai oleh pernyataan-pernyataan seperti itu yang terus bersuara di kepala kita. Akibatnya apa? Anda dan saya, kita mengurungkan niat kita untuk bercerita tentang siapa itu Tuhan, apa itu Yesus, dan apa itu keselamatan. Maka dari cerita ini kita kembali belajar, siapapun Anda, apapun yang Anda kerjakan di dalam dunia ini, berusahalah, beranilah untuk bercerita tentang iman yang Anda percayai. Wanita ini, perempuan ini menceritakan tentang adanya seorang nabi bernama Elisa yang disertai Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Perempuan ini bercerita tentang Tuhan Allah Israel yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Perempuan ini menceritakan bahkan mungkin dari pengalamannya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dalam hidupnya, dan dengan polosnya, dengan beraninya dia bercerita kepada bosnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau memiliki iman yang Anda ketahui buat diri Anda sendiri saja, yang Anda ceritakan hanya buat keluarga dekat Anda saja? Saya menantang teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, mulailah menceritakan apa yang Anda alami bersama dengan Tuhan, menceritakan apa yang Anda ketahui dari firman Tuhan, menceritakan tentang penebusan Kristus di kayu salib kepada siapapun yang Anda jumpai dalam kehidupan Anda. Siapa tahu karena keberanian Anda bercerita tentang iman Anda membuat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mendapatkan keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kami keberanian, kekuatan untuk kami menceritakan iman kami kepada orang-orang di luar sana ya Tuhan, sehingga mereka bisa berjumpa dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.